Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu kul, apa itu kuliah, apa itu juz, dan apa itu juz'iyah. Pembahasan terkait kul, kuliah, juz, dan juz'iyah ini berkaitan dengan pembahasan kulli dan juz'i. Mengapa berkaitan dengan kulli dan juz'i? Karena secara lafadz ada kesamaan. Kulli, kul, kulliyah, juz'i, juz, dan juz'iyah secara lafadz ada kesamaan. Namun secara makna masing-masing memiliki perbedaan. Maknanya masing-masing dari kata ini, dari istilah ini berbeda satu sama lain. Karena itu di sini Nazim menjelaskan secara khusus terkait kul, kuliah, juz, dan juz'iyah agar thalib bisa membedakan antara apa itu kuli, apa itu kul, dan apa itu kuliah. Apa itu juz'i, apa itu juz, dan apa itu juz'iyah. Agar tidak ada ishtibah di antara masing-masing kata ini. Sebelum memasuki pada pembahasan materi kitab ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara umum masing-masing makna pengertian dari kuli, kul, kuliah, juz'i, juz, dan juz'iyah agar gambaran umumnya bisa diketahui. Pertama, kuli. Terkait pengertian atau definisi dari kuli ini sudah dijelaskan. Yaitu menurut Nazim, kuli adalah mufhim mushtirak. Lafadz yang maknanya bisa diberlakukan kepada banyak individu. Ini yang dinamakan kuli. Lawan dari kuli adalah juz'i. Juz'i adalah lafadz yang maknanya hanya berlaku kepada satu individu saja. Kulli dan juz ini berkaitan dengan makna. Apabila makna bisa diberlakukan kepada banyak individu, maka disebut dengan kulli. Apabila hanya berlaku kepada satu individu, maka disebut dengan juz'i. Kemudian apa itu kul? Kul ini memiliki dua pengertian. Pengertian pertama berkaitan dengan al-mahiyah al-murakkabah, esensi yang tersusun. Apa makna atau pengertian kul yang berkaitan dengan al-mahiyah al-murakkabah? Maknanya adalah ma tarakkabah min juz'aini fa aksar. Sesuatu yang tersusun dari dua bagian atau lebih. Contohnya, kursi. Esensi dari kursi ini tersusun dari kayu dan paku. Nah,
Kayu disebut dengan juz, bagian. Paku juga disebut dengan juz, bagian. Bagian yang membentuk kursi. Nah, keseluruhan dari kayu dan paku ini disebut dengan kursi. Nah, kursi ini disebut dengan kul. Sementara kayu dan paku yang membentuk, yang menyusun kursi ini disebut dengan juz. Jadi, kul yang berkaitan dengan al-mahiyah al-murakkabah lawannya adalah juz. Lawannya adalah juz. Kemudian pengertian kul yang kedua berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan qadhiyah. Apa pengertian kul yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan qadhiyah? Yaitu adalah al-hukmu alal majmu'. Penghukuman atas kolektivitas individu. Yang dihukumi adalah kolektivitas dari individu, kumpulan individu, bukan satuan-satuan individunya. Nah, ini yang disebut dengan kul yang berkaitan dengan qadhiyah atau yang berkaitan dengan hukum. Nah, bentuk dari kul yang berkaitan dengan hukum dan qadhiyah ini bentuknya ada dua. Apabila penghukuman itu kepada seluruh kolektivitas individu tanpa ada pengecualian kepada keseluruhan kolektivitas individu itu, maka ini disebut dengan kullun majmu'i. Disebut dengan kullun majmu'i. Dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kepada keseluruhan kolektivitas. Dan ada kalanya penghukuman itu kepada kolektivitas, namun bukan keseluruhan individu dari kolektivitas itu, namun kepada sebagiannya. Penghukuman itu kepada kolektivitas, namun bukan kepada keseluruhan individu, melainkan kepada sebagian individu. Nah, ini kemudian disebut dengan ba'dun majmu'i. Dan biasanya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mayoritas. Mayoritas. Nah, kulun yang berkaitan dengan hukum dan qadhiyah ini lawannya adalah kulliyah dan juz'iyah. Lawannya adalah kulliyah dan juz'iyah. Apa itu kulliyah? Kalau kulliyah itu adalah al-hukmu ala kulli fardin, yaitu penghukuman kepada satu individu secara keseluruhan. Penghukuman universal, cuman penghukuman ini berlaku kepada satu individu, bukan berlaku kepada kolektivitas. Kemudian apa itu juz'iyah? Juz'iyah itu adalah penghukuman kepada sebagian individu-individu, ya. Cuman bukan pada kolektivitas, melainkan kepada satu-satu individu, cuman sebagian saja. Kalau kuliah itu secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan hukum ini berlaku kepada keseluruhan, cuman ya bisa berlakunya hukum kepada keseluruhan ini kepada satuan-satuan individu, bukan kepada kolektivitas. Nah, ini adalah pengertian secara umum terkait kulliyah, juz'i, juz, dan juz'iyah. Sekarang kita masuk kepada kitab. Summa qala, kemudian berkata siapa Nabi? Faslun, pasal fi bayanil kul, di dalam menjelaskan kul, wal kulliyah dan kulliyah, wal juz'i dan juz, wal juz'iyati dan juz'iyah. Al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i. Al kullu, adapun kul
hukmuna ialah penghukuman kita alal majmu'i atas kolektivitas. Berarti kul yang dimaksud oleh Nazim di sini adalah kul yang berkaitan dengan hukum dan qadhiyah. Karena kul yang berkaitan dengan hukum dan qadhiyah itu definisinya, maknanya, pengertiannya adalah al-hukmu alal majmu', yaitu penghukuman atas kolektivitas. Baik kolektivitas seluruh individunya maupun kepada kolektivitas sebagian individunya. Kakulli dzaka laisa dza wuqu'i. Seperti kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Keseluruhan itu, maksudnya keseluruhan qasar dan nisyan, ini dzaka ini, keseluruhan qasar dan nisyan, lupa secara bersamaan, laisa ialah tidak ada apa kullu dzaka, dza wuqu'i ialah yang terjadi. Ialah yang terjadi. Nanti contoh ini akan dijelaskan secara khusus ya. Nanti akan dijabarkan secara khusus nanti. Wa haitsuma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Wa haitsuma, dan ketika likulli fardin apa kepada setiap individu, hukima dihukumi, fa innahu maka sesungguhnya apa hukum, kulliyatun ialah disebut dengan kulliyah universal, qad ulima yang sungguh telah diketahui apa hukum. Jadi yang dinamakan kulliyah itu yaitu al-hukmu ala kulli fardin fardin. Itu yang dinamakan kulliyah, penghukuman atas masing-masing individu secara keseluruhan. Wal hukmu lil ba'di, dan adapun hukum lil ba'di kepada sebagian, artinya ba'du fardin huwa, adapun al hukmu lil ba'di al juz'iyah adalah juz'iyah. Jadi yang dinamakan juz'iyah itu adalah al hukmu li ba'di fardin, penghukuman atas sebagian individu. Itu yang dinamakan juz'iyah. Juz'iyah ini kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan partikular. Wal juz'u, dan adapun juz'u bagian, ma'rifatuhu ialah adapun mengetahui juz'u, jaliyatun ialah jelas. Jaliyatun ialah jelas. Apa yang dinamakan juz'u? Juz'u ini adalah ma tarakkabah minhu wa min ghairihi kul. Juz'u yang dimaksud di sini adalah bagian yang membentuk kul. Tapi kul yang dimaksud adalah kul yang berkaitan dengan al-mahiyah al-murakkabah, yang maknanya adalah ma tarakkabah min juz'aini fa'aksar. Bukan kul yang berkaitan dengan hukum dan qadhiyah, yang maknanya adalah al-hukmu alal majmu'. Jadi wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah ini lawannya adalah kullun, kul ya, yang berkaitan dengan al-mahiyah al-murakkabah. Aqulu, berkata aku, ini kata Syarif. Al-kullu, adapun kul, apa yang dinamakan kul? Ini yang dimaksud adalah kul yang berkaitan dengan hukum dan qadhiyah. Al-kullu, adapun kul, huwa adapun kul, al-majmu'u ialah kolektivitas, al-mahkumu yang dihukumi, alaihi atas al-majmu'. Maksudnya kolektivitas individu yang mendapatkan penghukuman. Ini yang disebut dengan kul. Yang dihukumi adalah kolektivitas individunya, bukan masing-masing individunya. Nah, ini disebut dengan kul. Tapi kul yang berkaitan dengan hukum dan al-majmu' dan al-qadhiyah ya. Yang berkaitan dengan hukum dan qadhiyah. Kaqaulika, seperti perkataanmu, ahlul azhari ulama'u, mayoritas sivitas al-azhar
Adapun mayoritas sivitas Al-Azhar, ulama'u ialah ulama. Di sini yang dihukumi ulama adalah Ahlul Azhar. Nah, Ahlul Azhar ini disebut dengan kul. Kenapa disebut dengan kul? Karena yang dihukumi adalah kolektivitas dari sivitas Al-Azhar. Bukan satuan-satuan individunya, tapi kolektivitasnya. Namun kolektivitasnya ya bukan keseluruhan individunya, kolektivitas individunya, melainkan sebagian. Nah, ini yang disebut kemudian nanti disebut dengan ba'dun majmu'i, sebagian kolektivitasnya. Artinya maknanya nanti mayoritas. Ahlul Azhari ulama'u. Adapun mayoritas sivitas Al-Azhar adalah ulama. Ini disebut dengan kulun, ya, kulun yang maknanya itu adalah ba'dun majmu'i, sebagian kolektivitasnya yang dihukumi. Yang dihukumi ulama itu adalah mayoritas sivitas Al-Azhar. id Fihim, id karena fihim ialah di dalam sebagian Ahlul Azhar, man, adapun seseorang, lam yashumma yang tidak mencicipi atau yang tidak mencium ya, lil ilmi terhadap ilmu, raihatan pada aroma. Maksudnya gini, kenapa yang dihukumi adalah ba'dun majmu'i, sebagian kolektif individu dari sivitas Al-Azhar? Karena ada sebagian dari Ahlul Azhar ini yang tidak pernah belajar, tidak pernah belajar ilmu, tidak menekuni sebuah ilmu. Nah, sehingga dikatakan bahwasanya Ahlul Azhar ulama'u ini disebut dengan kul, yang pengertiannya itu adalah ba'dun majmu'i, sebagian kolektifnya yang dihukumi sebagai ulama. Mayoritas Ahlul Azhar itu adalah ulama, bukan keseluruhan. Bukan keseluruhan kolektivitas Ahlul Azhar yang dihukum ulama, melainkan sebagiannya saja. Sebagian kolektivitasnya saja yang dihukumi sebagai ulama. Kenapa? Karena sebagian yang lain ada yang tidak pernah belajar ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Nah, ini disebut dengan kul. Disebut Ahlul Azhar ini disebut dengan kul yang ba'dun majmu'i. Wal kulliyatu, dan adapun kulliyah yang dinamakan kulliyah universal, al hukmu ialah penghukuman ala kulli fardin, atas setiap individu, atas setiap individu, masing-masing individu secara keseluruhan, secara universal. Kakaulika seperti perkataanmu, kullu insanin. Adapun setiap manusia, qabilun ialah menerima, lil fahmi terhadap pemahaman. Di sini kullu insanin disebut dengan kuliah. Kenapa disebut dengan kuliah? Karena penghukuman qabilun lil fahm ini berlaku kepada seluruh individu insan, masing-masing satuan dari insan. Misalnya, anggaplah individu yang dicakup oleh insan ini adalah Zaid, Bakar, dan seterusnya. Nah, qabilun lil fahmi dihukumi kepada Zaid, dihukumi kepada Bakar, dihukumi kepada Usman dan sebagainya. Masing-masing individu dihukumi sebagai qabilun lil fahmi, dan seluruhnya ya. Dan penghukuman ini mencakup kepada seluruh individu yang dicakup oleh insan. Karena itu ini disebut dengan al-hukmu ala kulli fardin. Perbedaannya dengan kul, ya, kalau kul itu yang dihukumi adalah kolektivitasnya. Sementara kalau kuliah yang dihukumi itu adalah satu individu secara keseluruhan, secara universal.
Insan ini memiliki individu. Anggaplah individu yang dicakup oleh insan ini adalah 100 orang. Anggap demikian, biar takrib lil fahmi, agar bisa dipahami dengan mudah. Insan anggap memiliki 100 individu. Nah, penghukuman qabilun lil fahmi ini berlaku kepada seluruh individu insan secara satuan-satuan. Ya. Qabilun lil fahmi berlaku kepada individu insan yang pertama, kepada individu insan yang kedua, kepada individu insan yang ketiga, sampai kepada 100 individu. Nah, ini perbedaannya. Bukan penghukumannya berlaku kepada kolektivitas, tapi pada satuan-satuan secara keseluruhan, seluruhnya. Ini adalah kuliah. Wal juz'iyatu, dan kemudian apa yang dinamakan juz'iyah? Wal juz'iyatu, dan adapun juz'iyah partikular, al hukmu, ialah penghukuman ala ba'dil afradi, atas sebagian individu-individu. Apa yang dinamakan juz'iyah? Yaitu penghukuman atas sebagian individu-individu. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya dengan kuliah. Kaqaulika, seperti perkataanmu, ba'du ahlil azhari ulama'u. Sebagian sivitas al-azhar ulama'u ialah ulama. Sebagian sivitas al-azhar ulama'u ialah ulama. Nah, di sini yang dihukumi ulama adalah sebagian ahlul azhar, bukan seluruhnya. Dan ini berlaku kepada masing-masing individu. Misalnya gini, anggaplah ahlul azhar ini memiliki 100 individu. Nah, yang dihukumi sebagai individu ini sebagiannya saja, bukan keseluruhan. Yaitu anggaplah 50 yang dihukumi sebagai ulama. Ini sebagian dari 100. 50 ini sebagian dari 100. Nah, yang dihukumi sebagai ulama ini individu pertama dihukumi sebagai ulama, individu kedua dihukumi sebagai ulama, individu ketiga dihukumi sebagai ulama, sampai 50 individu. Nah, ini yang disebut dengan juz'iyah, disebut dengan partikular. Nah, contoh ini agar tidak ada istibah, ya. Contoh yang pertama, kaqaulika alul azhar ulama, ini sebenarnya kurang tepat, ya. Ini sebenarnya kurang tepat contohnya. Karena alul azhar ulama ini lebih tepatnya contoh dari kuliah atau juz'iyah. Biasanya contoh dari dari kul ini adalah ayat wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Artinya nanti di akhirat ada 8 malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Nah, 8 malaikat ini dihukumi nanti sebagai hamal, memikul arasy. Nah, apakah penghukuman ini berlaku kepada satuan-satuan individu? Apakah berlaku kepada kolektivitas? Berlaku secara kolektivitas. Yang nanti memikul arasy Allah Subhanahu wa taala adalah 8 malaikat secara kolektif. Bukan satu malaikat memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kedua memikul arasy Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi kolektif dari ke-8 malaikat ini nanti yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga contoh di sini ahlul azhar ulama yang dijadikan contoh oleh Syarih, contoh dari kul, ini sebenarnya kurang tepat, ya. Sekarang wal juz. Apa itu juz? Juz di sini lawannya adalah
kul yang berkaitan dengan mahiyah murakkabah, yaitu esensi yang tersusun. Wal juz'u dan adapun juz ma adalah sesuatu tarokkaba yang tersusun minhu dari ma wa min ghairihi dan dari selainnya kulun apa kul. Kulun apa kul. Kasimari seperti simar. Simar ini sejenis syajar pohon ya. Sejenis pohon yang dijadikan tikar. Kasimari seperti simar, wal khayti dan benang, lil hasiri bagi tikar. Hasir ini disebut dengan kul. Disebut dengan kul. Nah, hasir ini merupakan esensi yang tersusun dari simar dan khayt. Nah, simar dan khayt ini disebut dengan juzu. Bagian yang menyusun hasir. Bagian yang menyusun tikar. Tikar ini merupakan esensi yang tersusun. Yang menyusun tikar apa? Pertama simar, yang kedua khayt. Nah, simar dan khayt ini disebut dengan juzu. Dengan simar dan khayt ini hasil bisa terbentuk. Esensi hasil, esensi tikar bisa terbentuk. Nah, hasil ini disebut dengan kul. Sementara simar dan khayt ini disebut dengan juzu. Disebut bagian-bagian yang membentuk hasil. Fakullun maka adapun masing-masing minhuma dari keduanya simar dan khayt yuqalu ialah dikatakan lahu terhadap kullun minhuma juz'un apa juzu. Wal hasiru dan adapun hasil kullun ialah disebut dengan kul. Disebut dengan kul. Ya, ini ya. Ini kul di sini biasanya diterjemahkan keseluruhan. Sementara juzu ini diterjemahkan bagian. Ya. Ini adalah pengertian ya kul, kuliah, juz'iyah dan juzu. Ini semoga dapat dipahami ya sehingga tidak ada istibah, tidak ada campur aduk ya antara pengertian kuli, kul, kuliah, juz'i, juz dan juz'iyah karena ini sangat penting sekali ya. Kalau tidak cermat, kalau tidak teliti, ini ada kebingungan nanti ya. Kalau kuliah juz'iyah dan kul yang berkaitan dengan hukum dan qadhiyah, nah, ini kaitannya dengan qadhiyah semuanya. Kuliah ini berkaitan dengan qadhiyah, juz'iyah berkaitan dengan qadhiyah, juga kul, nah, kul yang maknanya yang pengertiannya adalah al-hukmu alal mujmu' juga berkaitan dengan qadhiyah. Sementara kul yang berkaitan dengan al-mahiyah al-murakkabah dan juzu ini berkaitan dengan benda, berkaitan dengan mahiyah ya, berkaitan dengan esensi sesuatu. Sementara kulli dan juz'i ini berkaitan dengan makna. Nih, semoga dapat dipahami ya, dengan mudah, dengan baik. Nanti biar tidak ada kebingungan terkait makna masing-masing dari kulli, kul, kuliah, juz'i, juz, dan juz'iyah. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.